Analisis jalur metabolisme fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Herwanda Devi Pamungkasi dengan NIM 2411201012, Program Studi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram jalur metabolisme fermentasi. Titik awalnya berasal dari area pertama. Pada area tersebut akan menghasilkan molekul kunci yang disebut pirufat. Dari pirufat inilah jalur metabolisme bercabang ke berbagai area lain, menghasilkan produk yang sangat beragam, mulai dari asam laktat, etanol, butanol, hingga propionat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Area pertama, jalur glikolisis. Area ini adalah tahap awal yang umum untuk semua jalur fermentasi. Pada area ini, glukosa akan dipecah menjadi dua molekul gliseraldehida 3-fosfat. Proses ini menghasilkan sedikit energi bersih ATP, yaitu 2 ATP dan 2 molekul pembawa elektron NADH. Selanjutnya area kedua, yaitu fermentasi diol dan laktat. Area ini mencakup jalur-jalur yang menghasilkan asam laktat dengan stereoisomer D dan diol. Pada fermentasi asam laktat D, pirufat diubah menjadi D-laktat melalui enzim laktat dehidrogenase. Kemudian dilanjutkan pembentukan 1,3 propanediol. Pada jalur ini melibatkan konversi gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 propanediol yang merupakan proses reduksi. Hasil akhir dari fase ini berupa D-laktat, 1,3 propanediol dan 1,2 propanediol. Selanjutnya ada area yang ketiga, yaitu fermentasi butanediol dan etanol. Area ini adalah alur yang khas dari kelompok bakteri entrik seperti Enterobacter dan Klebsiella. Mereka menghasilkan lebih sedikit asam. Area ini terjadi dua kali pembentukan, yaitu pembentukan etanol dan pembentukan butanediol. Pada pembentukan etanol, pirufat didekarboksilasi menjadi asetaldehida, yang kemudian direduksi menjadi etanol. Sedangkan pada pembentukan butanediol, pirufat akan dikonversi menjadi asetolaktat, yang kemudian akan menjadi asetoin, dan akhirnya menjadi 2R3R butanediol. Selanjutnya area keempat, yaitu fermentasi butirat dan ABE. Area ini mewakili jalur yang umum pada bakteri genus Clostridium yang menghasilkan asam lemak rantai pendek dan pelarut. Pada area ini terjadi dua kali pembentukan, yaitu pembentukan asetil-CoA dan pembentukan butirat dan butanol. Pada pembentukan asetil-CoA, pirufat akan dikonversi menjadi asetil-CoA yang merupakan prekursor untuk banyak produk. Sementara pada pembentukan butirat dan butanol, asetil-CoA dikonversi menjadi butiril-CoA yang kemudian dapat direduksi menjadi butanol atau dihidrolisis menjadi butirat. Hasil akhir pada fase ini adalah asetat, butirat, ABE atau aseton, butanol, dan isopropanol. Selanjutnya ada fase kelima, yaitu fermentasi propionik dan laktat. Area ini mirip dengan area kedua, tetapi menyoroti pada stereoisomer laktat yang berbeda dan propanol. Pada jalur ini, pirufat akan diubah menjadi E-laktat, yang kemudian laktat tersebut akan diubah atau direduksi menjadi propionat dan 1,2 propanediol.
Setelah selesai propionat yang telah tereduksi akan direduksi kembali menjadi propanol. Hasil akhirnya berupa elaktat dan propanol. Selanjutnya ada area ke-6, yaitu jalur asam dikarboksilat. Proses ini dimulai dari fosfoenol pirofat yang dialihkan dari glikolisis. Untuk membentuk suksinat, fosfoenol pirofat mengalami karboksilasi menjadi oksaloasetat, yang kemudian direduksi secara berurutan menjadi fumarat. Reduksi fumarat ini menjadi suksinat adalah langkah krusial untuk meregenerasi NAD+ yang dibutuhkan pada proses glikolisis. Selanjutnya ada propionat. Propionat ini dibentuk melalui jalur lanjutan dari suksinat yang melibatkan dekarboksilasi dan reduksi. Peran terpenting area ini adalah menghasilkan NAD+ dan memproduksi asam organik bernilai industri sambil memanfaatkan CO2. Nah, jalur yang digunakan oleh mikroorganisme dalam proses metabolisme ini dapat berupa jalur EMP atau jalur EDC atau malah keduanya. Nah, jalur EMP atau Embden-Meyerhof-Parnas sendiri adalah jalur glikolisis yang paling umum digunakan dalam fermentasi, di mana glukosa diubah menjadi pirufat. Sebagian besar lagi dan bakteri fermentatif menggunakan jalur EMP ini. Sedangkan pada jalur ED adalah alternatif dari jalur EMP, terutama ditemukan pada beberapa jenis bakteri. Jalur ini juga menghasilkan pirufat dari glukosa. Berdasarkan diagram tersebut, jalur utama yang digunakan mikroba untuk mengubah glukosa menjadi pirufat adalah jalur EMP atau glikolisis yang menghasilkan dua molekul pirufat. Jalur ED meskipun digunakan oleh beberapa mikroba, tapi tidak secara eksplisit dapat digambarkan. Namun, beberapa mikroorganisme juga dapat menggunakan kedua jalur. Ini semua tergantung pada substrat dan kondisi spesifik dari mikroba tersebut. Nah, apabila di tengah proses metabolisme fermentasi, substrat yang digunakan berganti, bagaimana sih metabolisme fermentasi akan berjalan? Ketika substrat fermentasi berganti, sistem metabolisme mikroorganisme segera menyesuaikan diri melalui induksi enzim spesifik untuk mengolah gula baru. Penyesuaian ini memicu perubahan laju aliran dalam jalur glikolisis. Pada beberapa kasus terjadi efek dioksik yang diikuti oleh penyesuaian genetik untuk substrat baru. Perubahan ini krusial. Kenapa? Karena mempengaruhi keseimbangan kofaktor redoks dan yang pada akhirnya dapat mengubah jenis produk akhir fermentasi. Nah, selanjutnya ada pengaruh area diagram 2, 3, 4, 5, dan juga 6 dalam industri fermentasi. Area kedua dan area keempat, laktat dan diol. Laktat merupakan bahan baku utama untuk produksi polilaktat atau bioplastik yang ramah lingkungan dan dapat terurai secara hayati. Sedangkan propanediol digunakan sebagai monomer dalam industri polimer dan sebagai bahan tambahan dalam kosmetik dan farmasi. Selanjutnya fase ketiga yaitu etanol dan butanediol. Etanol selain digunakan dalam industri minuman beralkohol, etanol adalah komponen kunci dalam produksi biofuel sebagai bahan bakar nabati terbarukan. Sedangkan 2,3 butanediol adalah senyawa kimia platform yang berfungsi menjadi prekursor untuk berbagai bahan kimia dan bahan bakar penerbangan. Selanjutnya ada area kelima, yaitu fermentasi butirat dan pelarut atau fermentasi ABE. Itu terbagi menjadi 3, yaitu butanol dianggap sebagai biofuel generasi kedua yang lebih unggul daripada etanol karena nilai kalorinya yang lebih tinggi.
Yang kedua ada aseton dan isopropanol, pelarut industri penting yang dapat diproduksi melalui proses fermentasi. Yang ketiga ada butirat. Butirat ini digunakan sebagai aditif pakan yang efektif untuk meningkatkan kesehatan usus pada hewan. Yang terakhir ada area keenam yaitu propionat dan suksinat. Propionat sangat penting dalam industri makanan sebagai bahan pengawet untuk mencegah pertumbuhan jamur dan memperpanjang umur simpan produk roti dan keju. Sedangkan suksinat digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan resin, pelarut, dan berbagai bahan kimia biobaset lainnya. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Nah, sekian presentasi dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.